Ukuran diameter kabel ini tidak boleh salah karena ini terkait dengan voltase dan arus yang kalian gunakan untuk menghasilkan watt. Ingat, voltase kali ampere sama dengan watt. Itu adalah kalkulasi baku mendasar yang harus diketahui oleh para umat audio sekalian. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, do-do-do-do-do. Yeah, yeah, do-do-do-do-do. Hey, hey, do-do-do-do-do. Yeah, yeah, do-do-do-do-do. Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Voice and Store. Karena banyak para umat audio itu yang masih terus bertanya mengenai dasar-dasar audio, sekarang kami ingin memberikan pada para umat audio sekalian bagaimana caranya untuk menghindari kecewa. Jadi di sini kita itu mau memberikan para umat audio itu pandangan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para umat audio sekalian untuk membangun sistem audio kalian. Jadi supaya kalian juga tidak salah berinvestasi dan tidak ngabur kemana-mana hasilnya. Itu yang akan kita lakukan di video kali ini. Ada langkah menghindari kecewa. Kenapa kita bilangnya kecewa? Karena kalau langkahnya nggak benar, itu kalian akan mendapatkan kekecewaan yang luar biasa. Jangan sampai kalian kecewa dalam memasang sistem audio baru kalian. Coba diperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah terapkan rancangan, di mana isinya adalah yang pertama itu visualisasikan hasil suara yang kamu inginkan. Jadi kita harus membayangkan suara apa yang harus kita dapatkan untuk sistem yang akan kita pasangkan di mobil. Kita akan menetapkan bagaimana cara kita itu memasang sistem audio untuk mendapatkan hasil akhirnya yang sesuai dengan kemauan kita semua. Jadi para umat audio itu harus memiliki visi supaya kalian itu bisa mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Nah, untuk itu kita akan memulainya dengan merancang sistem apa yang paling kita butuhkan di dalam kendaraan. Jadi, ingat, musik kesukaan kalian itu juga adalah hal yang menentukan langkah kalian untuk membangun sistem audio. Itu adalah langkah yang sederhana. Jadi, kalian itu bisa dengan sederhana menentukan apa yang kalian inginkan dan juga bisa menentukan budgetnya dari awal. Itu juga cukup penting. Jangan sampai salah langkah. Kalian itu harus bisa menentukan, wah, saya ini senangnya itu suara vokal yang lebih bagus. Saya ini senang dengan detail yang lebih gimana gitu. Terus saya juga pengen panggung yang mewah di mobil. Atau bahkan saya pengen bassnya itu yang benar-benar tendang dan menyentuh jiwa. Sampai bergetar seluruh badannya. Ada yang maunya kayak begitu. Itu harus kalian rancang dengan memberikan visi pada sistem audio apa yang kalian inginkan. Lanjut kepada visualisasi untuk membayangkan rancangan sistem seperti apa yang kita inginkan dalam benak kita nih. Jadi kalau kita ingin merancang sistem, hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan adalah kita bisa menggambarkan layout dan desain sistem. Jadi skemanya itu harus kita gambarkan dulu. Kita mau pakai perangkat seperti apa. Di video-video Poison sebelumnya kan kalian bisa lihat bagaimana cara pasang 46 MK2, cara pasang 3.4. Cara pasangnya itu ada hybrid 1, custom 1, standar 1, 2, 3, dan 4. Itu yang harus kalian lakukan untuk sistem kalian. Kalian rancang dulu. Itu sebetulnya sederhana. Kalian cuma butuh kertas dan pulpen untuk menggambarkan sedikit, oh, ini adalah desain sistem yang saya inginkan. Komponennya harus menggunakan ini, dan ini. Setelah kita merancang layout dan menentukan komponen yang akan kita gunakan, yang kalian harus lakukan adalah melakukan visualisasi penempatan komponen-komponen tersebut. Di mobil ini saya mau meletakkan komponen ini di mana? Jangan seperti misalnya kalian punya X-Trail nih. X-Trailnya seperti yang sekarang kita pasang, nanti videonya akan mengarah ke sana. Nah, di X-Trail itu kemarin, kita itu mau pasang monoblok di kolongnya. Cuman monobloknya kalau kita pakai Diablo misalnya, yang ukurannya lebih besar daripada VIN 500.1E, nggak muat.
Makanya kita harus pakai monoblok yang ukurannya seperti ini nih. Baru bisa muat di kolongnya. Dengan demikian kalian tuh bisa punya gambaran, oh ditaruh di sini amplifier yang saya mau nih nggak muat, jadi harusnya di mana taruhnya. Atau kalian bisa menentukan ukuran yang lebih cocok yang bisa ditaruh di mobil kalian. Itu juga harus menjadi rancangan awal yang tepat untuk sistem audio yang kalian mau. Setelah kita melakukan simulasi tadi, simulasi komponen di dalam kendaraan, kita akan mendapatkan gambaran penting mengenai jalur-jalur dan juga struktur kabel yang akan kita gunakan dalam kendaraan. Jadi, kalian harus mengerti, setelah kita menerapkan rancangan, aturan dasar dalam sistem audio itu adalah memisahkan 3 buah kabel di tempat yang berbeda pada kendaraan. Misalkan, kalian itu mobilnya sedan. Kalian itu harus menempatkan kabel aki nih di sebelah kiri, kabel untuk sinyal suara, misalnya kalau kalian menggunakan RCA di tengah, dan kabel speaker di sebelah kanan. Jadi dalam satu badan rangkaian mobil, tempat kiri, tengah, dan kanan itu digunakan untuk memisahkan kabel yang kalian gunakan. Tujuannya apa? Kalau kalian memisahkan rangkaian kabel ini di tempat yang berbeda-beda, artinya kalian bisa memastikan sinyal antara kabel yang memiliki tegangan yang lebih tinggi dan arus yang lebih rendah itu tidak akan saling berintervensi di antara satu dengan yang lain. Ingat, kalau kalian itu menggunakan RCA, menempatkannya selaras dengan kabel yang kalian gunakan untuk aki, yang kabelnya ukurannya besar, itu akan bisa menimbulkan yang namanya radio frequency interference. Artinya ada gangguan yang bisa kadang-kadang menimbulkan storing juga. Itu kalau bisa dihindari. Inilah pentingnya kalian menggambar layout dan menentukan posisi dari komponen di kendaraan kalian. Kalau ternyata kabelnya itu mau tidak mau harus saling bersentuhan di satu titik, sentuhlah dengan posisi silang. Jangan silang ya, posisi plus. Jadi ditumpang tindihkan itu secara horizontal vertikal. Artinya kalian bisa menentukan intervensi itu agar bisa di-bypass dengan lebih baik. Kalau kalian itu masih berdampingan juga, mohon dipisahkan dengan jarak yang lebih jauh. Jangan sampai bersentuhan atau lagi dibelit secara bersamaan. Itu tidak boleh. Kita akan berlanjut ke bagian kedua dari langkah menghindari kecewa. Bagian keduanya adalah gunakan komponen dan aksesoris pemasangan yang sesuai. Nah, ini penting supaya kalian itu bisa mendapatkan gambaran yang banyak ditanyakan oleh para umat audio nih. Saya khawatir nanti mobilnya kalau pasang power banyak itu akinya akan soak. Atau nanti kan saya sering lihat tuh, kalau mobil dipasang audio banyak pas di setel kenceng lampunya redup-redup. Itu ada sebabnya. Makanya kita harus menentukan komponen yang sesuai yang harus dipasang di dalam mobil kalian kalau kalian misalnya menggunakan lebih dari satu ampli dan sebuah prosesor. 1 DSP, 2 ampli untuk menciptakan sistem front rear port sub yang bagus gitu misalnya. Ini harus menggunakan kabel dengan ukuran yang sesuai. Untuk di bagian kedua ini, yang paling pertama tentunya adalah menentukan ukuran kabel yang sesuai. Ukuran kabel itu memiliki satuan yang namanya AWG atau American Wire Gauge. Ya, betul, itu dia, American Wire Gauge. AWG itu adalah ukuran yang menentukan diameter dari kabel mulai dari kecil yang besar. Kalian harus ingat, AWG itu berbanding terbalik. Makin kecil angkanya, itu ukuran kabelnya makin besar. Jadi gambarannya seperti ini. Kabel dengan ukuran 20 sampai 12 AWG itu biasanya digunakan untuk kabel speaker. Dan kemudian, kabel dengan ukuran 10 AWG sampai dengan 0 AWG itu biasanya digunakan untuk sumber daya atau kabel positif dan negatif. Jadi kalian harus perhatikan. Jangan, saya mau pakai kabelnya 20 AWG dong, itu yang paling gede. Yang ada dikasih kabel speaker nanti buat pasang di power supply-nya ampli. Yang ada malah kebakar kabelnya nanti sebelum mobil kalian menghasilkan suara. Ngaco jadinya. Oke, kita lanjut. Bagaimana caranya kita menentukan ukuran kabel yang sesuai? Untungnya, di internet itu kalian bisa mendownload tabel ukuran AWG dengan patokan berdasarkan jaraknya seberapa jauh untuk menentukan diameter yang kalian gunakan. Jadi di sini ada sedikit simulasi. Kalau dari layout desain, misalnya kita menggunakan amplifier 4 channel dan monoblok. Yang kita gunakan misalnya bukan si Fin ini nih, karena ini adalah grade yang tinggi, kalian mau yang sedikit lebih murah, kita akan gunakan Diablo. Contohnya nih,
4 channel Diablo, dia itu memiliki 2x25 ampere di sikringnya, di spesifikasinya ya, sorry ya. Dan mono Diablo itu 2x30 ampere sikringnya. Jadi totalnya adalah dia akan meminta 110 ampere pada efisiensi maksimalnya. Penggunaan maksimalnya itu adalah 110 ampere. Jadi kalau kita melihat tabel tersebut, di situ terlihat kalau kita menempatkan si ampli tadi di bagasi, total jarak yang dibutuhkan dari aki ke bagasi adalah 5 meter. Jadi kabel yang harus kalian gunakan adalah 4 WG. Ukuran diameter kabel ini tidak boleh salah karena ini terkait dengan voltase dan arus yang kalian gunakan untuk menghasilkan watt. Ingat, voltase kali ampere sama dengan watt. Itu adalah kalkulasi baku mendasar yang harus diketahui oleh para umat audio sekalian. Kenapa matematika dasar ini penting gitu? Voltase kali ampere sama dengan watt. Ini adalah untuk menentukan berapa besar kekuatan dan juga ukuran diameter kabel yang harus kita gunakan di dalam kendaraan. Jadi simulasinya begini. Misalkan dari baterainya mobil kita itu adalah 12 volt. Lalu kita punya 100-an ampere. Jadi sistem yang kita hasilkan itu adalah 1200 watt. Besar sekali untuk sistem audionya. Tapi kalau kita itu menggunakan kabel dengan ukuran yang lebih kecil, ini nih bahayanya nih. Kalian harus mengerti. Kalau kalian menggunakan ukuran kabel diameter yang salah, ini di sini ada nih akibat salah ukuran nih, maka dia akan drop voltasenya. Lebih dari ukuran yang ditetapkan akan terjadi voltase drop. Jadi di tabel itu kita lihat di jarak tertentu itu dia itu ada kekuatan ampere maksimal yang bisa ditangani oleh kabel tersebut. Kalau kita melewati jarak tersebut dan masih menggunakan ampere yang sama, maka dia akan mengalami voltasenya drop. Yang terjadi kalau kita itu menginginkan daya kekuatan yang sama, maka yang naik itu adalah ampere. Ini simulasinya itu ibarat kata pipa air. Kalau kita voltasenya menurun dan ampernya meningkat untuk menghasilkan watt yang sama, tekanannya akan lebih besar. Artinya apa? Kabel itu bisa panas, dan yang paling parah nih, perangkat panas itu akan terjadi thermal protect. Sering kali kejadian karena menggunakan kabel yang lebih kecil ukurannya, si ampli ini menjadi panas. Bahkan di kasus yang lebih parah, shieldingnya dari kabel itu akan panas sedemikian panasnya sehingga meleleh dan kemudian intinya itu menyentuh bodi dan menyebabkan kebakaran. Mau diulang lagi video kebakarannya? Mobil diduga terbakar akibat korsleting pada bagian kelistrikan mesin. Diduga akibat mengalami korsleting. Api diduga berasal dari korsleting bagian mesin. Kecelakaan ini diduga karena korsleting listrik di bagian mesin. Jangan sampai kejadian. Kembali kepada kejadian dalam kabin nih, kalau kalian itu menggunakan kabel dengan diameter yang lebih kecil. Yang terjadi apa? Begitu voltase menurun dan ampere meningkat, yang kalian bisa saksikan itu apa dalam kendaraan? Lampu kabin itu kadang-kadang meredup ketika kita mendengarkan musik dengan volume yang kencang, di mana bassnya itu, notnya itu bermain dengan dinamika yang tinggi dan kuat. Dengan begitu, kalian bisa memperhatikan, nih kenapa tiba-tiba kok lampunya di dalam kabin ini redup-redup semua nih? Apa yang salah di dalam sistem audio saya? Itu kalian menggunakan kabel dengan ukuran lebih kecil. Dan apa yang terjadi? Itu bisa menyebabkan aki kalian itu efisiensinya menurun dan umurnya itu berkurang. Jadi itu adalah fakta yang umat audio harus pahami. Kenapa pemasangan audio itu bisa mengurangi umur aki saya? Kalau pasang kabelnya salah. Jadi sekian aja videonya dari Poison Store. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentunya kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa para umat audio untuk subscribe channel ini supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video ini di kemudian hari. Salam dari Poison Channel. Cut!